Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Asep Codet Petualang. Kali ini saya akan coba telusuri jalur kampung Desa Sejuta Sejarah. Hembusan angin melengkapi panorama indah perkebunan teh kampung Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di balik hamparan teh sejauh mata memandang itu, terdapat sejarah yang jarang terungkap. Rudolf Edward Kerckhoven merupakan sosok yang berperan di balik perkebunan teh kampung. Ia adalah bagian dari dinasti para juragan perkebunan di wilayah Priangan bersama Bosca, Hall, dan para ranger planter lainnya. Perjuangan R.E. Kerckhoven dalam menghidupkan perkebunan tidaklah mudah. Peluh, keluh, konflik, dan tentu juga cinta harus ia lalui. Dan yang akan kita angkat sekarang, kisah sisa-sisa cinta Rudolf Edward Kerckhoven. Bagian dari keluarga besar Kerckhoven, Bosca Hall, sebuah dinasti para juragan perkebunan di Priangan, atau boleh disebut Ranger Planters. Ayahnya, R.A. Kerckhoven, membangun perkebunan teh di Arjasari. Pamannya, Edward Julius Kerckhoven, adalah pemilik perkebunan di Sinagar, Sukabumi. Bosca yang datang belakangan masih terhitung saudaranya dan sukses menjadi administrator perkebunan Malabar. Ketinggalan, Karel Frederick Hall, pemilik perkebunan teh Waspada, Garut, juga masih terikat hubungan keluarga. Perkebunan penumbangan Negla dan Talun juga milik keluarga mereka pada saat itu. Tiba-tiba datang ke Hindia Belanda, Guillermo Jacques van der Hout atau Willem van der Hout, untuk membabat alas dan menjadikannya perkebunan kopi ataupun teh. Ada clue perjuangan
konflik, dan tentu saja cinta. Sepanjang Kerkopen mengembangkan perkebunan teh di kaki Gunung Tilu ini, ia mempertaruhkan segalanya demi cintanya kepada Gambung, kepada tanah Priangan, dan kepada sang istri bernama Jenny. Namun, cinta yang tulus dari Kerkopen rupanya tak mampu menaklukkan hasrat terpendam Jenny yang terbiasa hidup sebagai sosialita Batavia. Terlempar ke dunia sunyi di pedalaman Gambung, seperti melemparkan Jenny ke dunia lain. Ia berupaya mengimbangi kerja keras, semangat, dan kebahagiaan Kerkopen menggauli tanah dan teh Gambung. Tapi tetap saja, nun di dasar sanubarinya, Jenny ingin lepas dari kebahagiaan semu itu. Tiba-tiba kehadiran anak-anak yang lucu, Rudolf A. Kerkopen, Edward Sylvester Kerkopen, Emilius Hubertus Kerkopen, Karel Felix Kerkopen, dan Berta Elizabeth Kerkopen tidak juga meredakan kegundahan Jenny yang semakin tidak karuan. Hingga akhirnya Jenny didera penyakit saraf dan depresi. Ujungnya, kematian pun menjemput Jenny dengan cara yang tragis, yaitu bunuh diri minum racun.
Perkebunan warisan R.E. Kerkopen tersebut dikelola oleh Pusat Penelitian Teh dan Kina, disingkat PPTK Gambung. PPTK Gambung juga melakukan pemasaran berbagai produk teh gambung, salah satunya teh hijau yang dikerjasamakan dengan PT KBP Cakra, serta teh putih yang diproduksi sendiri dan kemudian dipasarkan hanya di dalam negeri. Jejak-jejak R.E. Kerkopen kini masih tampak. Salah satunya tanaman teh tua yang usianya sekitar 120 tahun. Pohon teh ini tumbuh subur di balik pot beton yang tersimpan lestari di salah satu titik wilayah PPTK Gambung. Konon, bonsai teh tersebut merupakan anakan dari tanaman teh pertama yang Kerkopen tanam pada tahun 1901. Di usianya yang sudah lebih dari 1 abad, tanaman itu masih terawat dan menghasilkan daun-daun teh segar. Allahu Akbar. Sekitar 500 meter ke sebelah barat laut dari kantor PPTK terdapat makam sang juragan dengan nisan bertuliskan angka 1848 sampai 1918. Makam R.E. Kerkopen berdampingan dengan makam istrinya Jenny. Di sana juga terdapat satu makam lagi yang masih belum dikenali, alias anonim. Di bawah lindungan pepohonan Rasamala Altingia excelsa yang rimbun, di tepian hamparan kebun teh seluas 600 hektar, makam tersebut seakan tengah menyaksikan perubahan zaman yang sekarang sudah sangat maju dan pesat.
sebuah kisah. Saat itu anak kelas 2 SMA. Dia tergabung dalam perhimpunan penempuh rimba dan pendaki gunung SMA negeri salah satu yang ada di Bandung. Dia bernama Sipulan. Untuk bisa tergabung dalam perhimpunan tersebut, seseorang harus melalui pendidikan dasar yang biasanya dilaksanakan pada saat liburan sekolah. Pada saat itu, dia sudah melalui pendidikan dasar dan telah menjadi anggota muda. Pendidikan dasar dilakukan setiap tahun. Saat itu setiap anggota muda termasuk dia menjadi panitia penyelenggara. Komandan pendidikan dasar waktu itu memutuskan untuk melaksanakan pendidikan dasar di lokasi yang tidak biasa digunakan, yaitu Gunung Tilu yang terletak di Pangalengan. Gunung tersebut ukurannya tidak besar, tetapi merupakan lokasi hutan lindung yang sangat jarang dijamah manusia. Lokasi yang baru dan jalur perjalanan baru biasanya merupakan hal yang menarik bagi anggota. Mungkin ini alasannya mengapa perhimpunan dia disebut Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung. Karena kurangnya informasi mengenai lokasi yang baru ini, maka diharapkan adanya survei untuk mengumpulkan informasi seperti jalur perjalanan, lokasi untuk berkemah, dan akses ke lokasi. Saya dan 2 orang anggota muda lainnya bersukarela untuk pergi survei, kata beliau. Tiba-tiba seluruh kelas 2 di sekolah kami masuk siang hari dan pulang sore hari. Maka kami memutuskan untuk pergi hari Sabtu sore sepulang sekolah, ujar Sipulan. Sebuah perlengkapan perjalanan, makanan, peta, dan kompas disiapkan. Kemudian dimasukkan ke dalam ransel dan dari rumah dia bawa ke sekolah sehingga pulang sekolah bisa langsung berangkat. Di luar dugaan, ternyata seorang teman jatuh sakit sehingga tidak bisa pergi, sedangkan teman satu lagi tidak mendapatkan izin dari orang tua untuk pergi. Tapi tidak ada keraguan sedikit pun untuk tetap pergi meskipun hanya seorang diri, kata Sipulan, dan ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Dia menanyakan jurusan angkutan umum yang perlu digunakan ke soreang ke seorang teman yang tinggal di Banjaran yang berada beberapa puluh kilometer dari Gunung Tilu. Beberapa teman lain menyarankan dia untuk tidak pergi sendirian. Tetapi niat dia sudah bulat dan tidak melihat alasan mengapa harus membatalkan perjalanan. Semua yang diperlukan sudah ada dalam ransel. Lokasi desa terdekat di kaki Gunung Tilu dapat dicapai hanya beberapa jam saja dari Bandung, dan puncak gunungnya tidak terlalu tinggi, kata Sipulan. Tiba-tiba malam mulai menyelimuti kota Bandung. Dia berangkat menggunakan bis stasiun Lewi Panjang, disambung dengan angkutan umum ke Ciwidey. Dari Ciwidey digunakan ojek untuk mencapai Desa Gambung, desa yang berada
di kaki Gunung Tilu. Tiba-tiba setelah sampai di sebuah warung makan, setelah selesai makan, si Bulan menanyakan kepada pemilik warung kebenaran bahwa gunung yang tampak dari warung ini adalah benar Gunung Tilu. Dan dia membenarkan dan memperingati bahwa banyak orang yang tersesat di gunung tersebut. Dalam hatinya berbicara, jika memang banyak yang tersesat, itu bukan berarti mereka hilang dan tidak pernah kembali. Jadi bukan sesuatu masalah. Peringatan ini seharusnya dia perhatikan baik-baik dan menggali lebih banyak lagi dengan pertanyaan ke ibu pemilik warung mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang yang tersesat itu. Tapi dia terlalu meremehkan peringatan itu dan segera beranjak pergi setelah membayar apa yang dia makan. Sekali lagi dia membuka peta kontur ketinggian. Di dalam peta ini terdapat nama-nama desa, jalan, sungai, dan yang paling penting, garis kontur ketinggian. Garis kontur ketinggian adalah garis yang menandai titik-titik yang memiliki ketinggian yang sama. Dari bentuk garis-garis kontur dapat diketahui lokasi puncak, pegunungan, punggungan, lembah, dan dataran. Biasanya jalan berada di punggungan dan sungai di lembah. Dari peta tampak jelas lokasi desa Gambung, posisi Gunung Tilu dan jalan setapak di pinggir kebun teh dan mengarah ke kaki gunung. Di peta tidak terdapat jalan setapak menuju puncak gunung, dan dia akan menggunakan peta kontur ketinggian. Tiba-tiba untuk mencari jalan setapak ke puncak gunung yang biasanya berada di punggungan. Setelah sampai puncak, dia akan mencari jalan yang menuju kota Pangalengan yang berada di sisi lain dari Gunung Tilu. Dia memperkirakan bisa tiba di kota Pangalengan sore hari dan melanjutkan perjalanan pulang ke Bandung karena besok sudah harus sekolah lagi, ujar si Bulan. Itu adalah rencana perjalanannya. Kemudian mulai menyusuri jalan batu di samping perkebunan teh, mencari jalan setapak yang menuju ke puncak gunung. Di jalan, dia bertemu dengan petani teh yang sedang berlalu. Dia menanyakan jalan masuk ke hutan yang mengarah ke puncak gunung. Bapak muda tanggap ini menjelaskan, "Di mana saya bisa menemukan jalan yang saya maksud?" Kemudian dia bertanya tujuan saya. Saya menjelaskan bahwa saya akan ke puncak gunung. Dia memberitahu bahwa puncak gunung ditandai oleh bendera warna putih. Setelah itu, dia berpesan agar saya kembali lagi ke Gambung karena setelah bendera putih itu terdapat hutan yang jarang dilalui manusia. Sebuah peringatan yang kemudian saya indahkan dan ternyata berakibat patah.
Dia juga telah mendengar mengenai adanya makhluk halus yang tinggal di gunung ini. Konon, di puncak gunung juga terdapat kuburan yang dianggap keramat. Jalan menuju puncak ditemukan dengan mudah sesuai dengan petunjuk yang sebelumnya didapatkan. Jalan setapak yang saya lalui tidak berbeda dengan jalan setapak ke puncak gunung pada umumnya. Sesekali saya berhenti dan coba mengamati alam sekitar, ujar si Bulan. Di satu tempat, dia biasa melihat desa gambung, perkebunan teh, dan jalan batu yang tadi dia lalui. Setelah berjalan di punggungan dengan lembah berada di sebelah kiri dan kanan sekitar 1 jam, tampak dari kejauhan bendera putih dan beberapa lembar kain putih lainnya yang sengaja digantung di pepohonan. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat yang dideskripsikan sebagai puncak Gunung Tilu yang dikatakan si pemuda petani tadi. Tapi ada sesuatu yang cukup mengejutkan di sini. Tempat ini sama sekali tidak terlihat seperti puncak gunung. Tampak kalau tempat ini bukanlah tempat tertinggi. Jalan setapak yang dia lalui tidak berhenti di sini. Bahkan jalan ini masih menuju tempat yang lebih tinggi lagi. Si pemuda penani telah berbohong, kata dia. Tekad dia bulat untuk dapat mencapai puncak gunung. Hari masih pagi. Saya lanjutkan perjalanan dengan menyusuri jalan setapak yang menuju tempat yang lebih tinggi dengan harapan mencapai puncak, ujar si Bulan. Setengah jam berlalu. Jalan setapak yang tadinya cukup curam menjadi semakin landai. Pepohonan semakin jarang. Dia sudah tidak berada lagi di punggungan dengan lembah di sebelah kiri dan kanan. Di sekelilingnya semuanya landai. Jalan setapak yang dia lalui semakin kecil dan tampak jarang dilalui oleh orang karena sudah ditumbuhi oleh rumput dan semak. Sekarang dia berada di daerah yang ditumbuhi rerumputan yang tingginya sekitar beberapa puluh sentimeter. Pepohonan tampak jarang dengan ukuran lingkar pohon sedang yang hanya sepelukan. Daerah ini sangat landai. Tiba-tiba dia berhenti sejenak untuk mengamati lokasi tersebut untuk mencari daerah yang lebih tinggi lagi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi. Tampaknya dia sudah berada di puncak secara tidak sadar. Selanjutnya adalah mencari jalan turun dari puncak menuju desa Warnasari, diteruskan ke situ Cilenca dan berakhir di Pangalengan. Dari peta desa Gambung terdapat di utara puncak Gunung Tilu, sedangkan desa Warnasari berada di selatan puncak. Sepertinya merupakan rencana yang cukup sederhana untuk dilakukan bagi si Bulan. Berkelilinglah dia di puncak gunung yang datar dan lapang ini mencari jalan turun. Dia terhenti setelah menyadari ada semak belukar yang cukup rimbun di hadapan dia. Jalan setapak yang dia lalui pun tampak memasuki semak-semak setinggi 2 meter itu. Tiba-tiba bulu kuduk dia merinding
dan perasaan buruk menghantui. Sepertinya ada sesuatu yang menyeramkan menunggu dia di balik semak belukar itu. Dan dia mulai berjalan. Dan dia berjalan secara perlahan, selangkah demi selangkah, sambil mencoba melihat apa yang berada di balik belukar. Jantung dia berdetak sangat cepat. Seketika melihat samar-samar kuburan yang sudah tidak terurus berada di balik belukar. Tidak jelas apakah itu benar kuburan atau bukan. Tetapi cerita kuburan keramat yang pernah dia dengar itu tiba-tiba teringat lagi. Berbagai macam fantasi muncul mengenai setan jenis apa yang sedang menunggu di balik belukar. Hati dia ciut. Perlahan dia melangkah mundur, kemudian membalikkan badan. Tetapi apa yang dia lihat kemudian membuat lutut dia lemas. Tiba-tiba dia melihat sesosok di luar dari dugaan dan pikirannya. Sosok apakah itu? Untuk kelanjutannya nanti akan diteruskan kembali. Takutnya para penonton Asep Codet petualang ketakutan. Untuk selanjutnya, selamat menikmati jalur baru Pangalengan Via Ciwidey lewat Gambung 2023. Sudah bagus.
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh.
of greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak quietly. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to it. Someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety. We make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.